Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan Hikni. Pada kesempatan kali ini masih berbicara seputar masalah anxiety. Nah, tapi pada video kali ini saya akan berbagi share buat teman-teman terkait tentang GERD anxiety ketika kambuh. Nah, kan biasanya tuh kambuh itu napasnya sesek gitu ya. Pokoknya susah lah napasnya itu. Kalau kambuh itu kalau kali napasnya susah kadang sampai napasnya atau napasnya pendek gitu ya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan ialah dengan melakukan teknik pernapasan. Pernapasannya itu pernapasan, kalau misalnya teman-teman udah tahu pernapasan diafragma, ya itu salah satunya pernapasan diafragma itu ya. Kalau udah pernah teman-teman latihan, ini mandi. Nah, pernapasan diafragma itu seperti apa? Pernapasan perut, artinya bukan pernapasan dada. Jadi sebenarnya kan loh. Nah, udah. Ini madu. Nah, jadi napasnya itu ditahan di perut gitu aja. Keluarkannya juga lewat hidung, kemudian dari perut langsung. Jadi nggak tahan di paru-paru gitu. Kok bisa gitu? Ya dipindahin pas tetap napas, pindahin aja ke perut. Memang agak susah sih. Pernapasan diafragma itu apa? Gini, biasanya anak kecil ataupun bayi ya, dulu pas ini masih kecil dulu waktu keluar keluar trot gitu, keluar oe oe gitu kan, biasanya anak kecil itu bernapasnya nggak bernapas pakai paru-paru gini, enggak, tapi pernapasannya pakai pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu yang biasanya disebut sama penderita GERD ataupun survivor pernapasan diafragma. Kalau teman-teman bingung, nanti cari tutorialnya di YouTube, banyak ya pernapasan diafragma itu seperti apa. Tapi kalau yang saya lakukan itu adalah pernapasan. Biasanya saya menggunakan kalau buat basic saya itu menggunakan hitungan 2 ataupun 4 gitu ya. Nah ya, artinya 2 atau 4 itu tahan selama 2 detik ya, lepas. Nah, tahan selama 4 detik, lepas gitu. Detiknya itu bisa pakai detikan perasaan atau detikan jantung gitu aja, biar mudahnya ya. Tapi kalau saya biasanya 2 sama 4 itu aja udah oke lah. Kalau 2 itu biasanya pas napas pendek, biasanya pas GERD-nya itu napasnya pendek. Jadi pas susah napas itu, nah 2 detik aja. Nah, kalau 4 itu ketika menurut saya kalau jantungnya itu udah berdebar-debar dong 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 dong, itu ya berarti pakai pernapasan 4 kali. Tapi sebelumnya buat saran-saran teman-teman, ketika gejala GERD anxiety kambuh ataupun buat napas itu sesek banget nggak bisa, itu tips yang pertama itu teman-teman harus minum air hangat. Jadi mulai sekarang ini air hangat nih. Mulai dari sekarang teman-teman jangan suka minum air dingin ya ataupun air es ya. Ini air hangat. Nah, enak kalau air hangat itu. Kemudian posisinya tegap, harus tegap, jangan agak mungkuk gini, karena biar namanya otot di esofagusnya biar lurus ke atas gitu ya. Ya. Nah, oke, prakteknya gini. Kan biasanya kalau kambuh itu ataupun pas panik itu jangan diem aja ketika ini saya ngapa nih gitu. Kalau misalnya berdebar-debar itu langsung cari lakukan aktivitas. Kalau bisa lari ke dapur, ya seperti saya ini, cari ambil air hangat, kasih air hangat segini, terus badannya lurus ya, terus minum dulu. Nah, kemudian tarik napasnya lewat hidung aja, tarik napas. Langsung diarahkan ke perut. Tahan selama 2 detik. Tuh. 2, keluarkan. Keluarkannya pakai mulut. Langsung tarik lagi. Turunkan ke bawah, ke perutnya, jangan ke dadanya. Keluarkan perlahan ke mulut. Nah, sambil nggak usah mikir apa-apa, relax. Jadi nanti kan detakan jantung kita jadi normal kembali ya. Jangan dipegang-pegang deh, masih direkam. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih belum paham, silakan tinggalkan komentar saja, atau bisa chat saya lewat Instagram ya. Nanti di Instagram nanti bisa chat, tapi komen aja. Tapi hitungannya enak kok, cuman 2.
kemudian 4. Kalau misalnya udah 2 selesai, terus kemudian agak lama dikit 4. Itu sampai rileks, sudah sambil minum air hangat. Nanti kalau sudah, tapi kalau sebelumnya minum dulu ya. Sebelumnya minum dulu. Sebelumnya minum dulu biar enak, biar apa namanya? Jangan digerak-gerakin ini Nabi masih rekaman. Sini, dah. Mungkin cukup itu sekian dulu ya guys ya buat teman-teman ya. Ini pelakunya yang gerak-gerakin kamera. Halo, doakan ya semua doakan semua om-om, tante-tante yang masih sakit segera cepat sembuh ya. Tetap semangat, insya Allah bisa sembuh. Jadi pernapasan itu penting untuk menguatkan otot esofagusnya. Soalnya kalau klepnya itu udah udah jebol ibaratnya. Ya kalau nggak dilatih sama itu nggak bisa gitu ya. Kita harus juga latihan itu, sangat penting banget. Terus sering tegap gini ya, jangan terlalu gini juga, jangan terlalu membungkuk. Tegap gini, biasanya kalau tegap itu berkurang gitu. Insya Allah. Baik, terima kasih saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.